Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ta'mir Masjid Baitul Izzah yang tidak saya sebutkan karena saya nggak kenal, mohon maaf ya. Pak Alfi Setiadi, Ketua DKM ya, dan teman-teman para pengurus DKM, para asatidz, para jemaah semuanya yang tidak saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin semuanya. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini mewakili atau menggantikan Ustadz Suparyono. Beliau sekarang ada keperluan ke Surabaya, jadi beliau menunjuk saya untuk menggantikan beliau. Saya tinggal di Madinatul Quran. Dulu mengajar Ustadz Hartono, Pak Hartono. Ketemu di sini. Sebelumnya belum pernah ketemu. Terima kasih Pak Har. Dan pada kajian kali ini kita akan membahas tema tentang kajian hukum Islam ya, kajian hukum Islam. Kata Ustadz Suparyono, Ustadz sekali-kali bahas usul fikih Ustadz, itu bahasan yang sangat berat. Itu ilmu dan metode dalam ijtihad. Biasanya kajian dalam ilmu syariah di kampus-kampus, bahasanya ya harus paham dasar-dasar bahasa Arab minimal. Tapi saya ingin mencoba membahas tentang kajian ini, kata Ustadz Suparyono, agar masyarakat kita ini mulai bijak melihat perbedaan. Kadang kita kurang bijak kalau melihat misalnya sahabat kita sholat di sebelah kita caranya beda. Ada yang pakai nawaitu, ada yang langsung takbir. Kadang alergi melihat perbedaan. Padahal sesungguhnya mau jahar atau tidak jahar, mau nawaitu atau tidak nawaitu, dilafatkan itu ada dalil-dalilnya, ada imam-imamnya. Karena setiap kita ini sangat sulit untuk menerima perbedaan, utamanya dalam ibadah amaliyah, ibadah sehari-hari. Karena itu kajian kita pada pagi hari ini berusaha untuk melihat dan memahami sejarah dan dinamika hukum Islam sebagai upaya untuk menghilangkan perselisihan dan kesalahpahaman di antara kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur subuh kita, awal bangun kita diisi dengan ketaatan. Allah mudahkan kita untuk hadir di sini. Itu namanya taufik. Taufik itu Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Dalam sebuah hadis, saya membaca sebuah hadis yang bunyinya kira-kira begini. Idza ahabballahu bi'abdin, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, assalahu, dia akan, assala itu dari kata asal, asal itu madu, membuatnya seperti madu. Para sahabat bingung, gimana membuat seperti madu? Madu ini kan manis, madu ini sumber kebaikan, sesuatu yang identik dengan kebaikan. Kata Nabi, as-salam. Para sahabat bertanya, kila ma'asalahu,
bagaimana, apa yang dimaksud dengan as-salah atau menjadikannya seperti madu? Rasulullah bersabda, ayyufiqahu li'amalin soleh ila baina yaday ajli. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Hatta yarda anhu jiranu, sampai tetangga-tetangganya itu ridho dan ikhlas. Karena itu ketika ada mayit meninggal, kadang imamnya mengatakan, hal min ahlil khair, apakah mayit ini termasuk orang yang ahlul khair? Tetangganya menjawab ahlul khair. Itu minta keridhaan daripada tetangga. Jadi sesungguhnya ketika kita beramal soleh, ini indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Allah mudahkan kita untuk beramal soleh. Itu bentuk cinta yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat ridha atau cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majelis subuh Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara iman dan syariah. Syariah itu cara kita beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita berikrar di hadapan Allah dengan melafalkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kebebasan kita sudah tidak ada lagi, sudah tidak bebas. Kita sudah harus tunduk kepada aturan. Yang tadinya minum khamr seketika menjadi tidak boleh, haram. Yang tadinya hidup bebas tanpa aturan agama, seketika dia harus tunduk. Itu konsekuensi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi seorang mukmin seperti kita ini, menjadi seorang muslim, harus siap hidupnya tidak bebas. Beda dengan orang-orang kafir, ngapain saja boleh. Mereka tidak masuk ke dalam baiat keimanan itu, dan Allah istidraj. Istidraj itu artinya apa? Membiarkan, terserah kamu mau ngapain. Mau makan dari barang riba yang haram, terserah, kata Allah. Tapi tidak demikian halnya dengan mukmin. Orang mukmin ini harus tunduk kepada aturan Allah, harus tunduk kepada syariat. Karena itu, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang harus kita ketahui dalam hidup ini sebagai wujud ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah, di dalam Al-Quran dikatakan, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada petunjuk Al-Quran yang harus diikuti. Maka yang harus pertama diketahui itu adalah hukum Allah antara halal dan haram. Fi'lul mukallaf, perbuatan orang mukallaf itu yang harus kita ketahui tidak lepas dari hukum-hukum haram, halal, mandub, haram, wajib. Tidak lepas dari itu. Setidaknya ada 9 hukum Islam yang harus kita ketahui sebagai wujud taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduknya kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-wajib. Wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Ma yuthabu ala fi'lihi, melakukannya itu berpahala, wa yu'aqabu ala tarkihi, kalau kita meninggalkan itu berdosa. Seperti sholat 5 waktu. Karena itu setiap muslim harus tahu hukum sholat 5 waktu. Puasa. Tapi banyak yang tahu tapi tidak melakukan. Iya.
Itu masalahnya. Tapi minimal harus tahu dulu bahwa pada saat kita meninggalkan hal yang wajib itu berdosa. Ada mandub, melaksanakan mendapat pahala, meninggalkan tidak berdosa atau tidak mendapatkan siksa, seperti puasa Senin dan Kamis. Maaf, kajiannya sedikit seperti di kelas. Ada haram, melakukan berdosa, meninggalkan pahala, meninggalkan berpahala, apalagi penuh ikhtiar, menahan diri untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang haram, itu pahalanya mengalir. Ada mubah, dilakukan atau tidak dilakukan tidak berimplikasi kepada hukum. Ada makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan, tidak melakukan, itu berpahala. Kalau melakukan, ya gak apa-apa, makruh. Makanya ulama banyak berpendapat misalnya tentang hukum rokok. Hukum rokok makruh itu artinya tidak disukai oleh Rasulullah, tidak disukai oleh Allah. Itu makruh. Ngerokok hukumnya sebagian mengatakan makruh. Cuma kalau mubah kayaknya enggak, makruh, dibenci sebenarnya. Karena ada mafsadah, ada hal-hal yang merusak kesehatan. Tapi ada yang lebih keras mengatakan haram. Itu hukum 5 dasar. Wajib kita ketahui ini, kita ajarkan anak-anak kita ini. Kalau tidak, kita dengan mudah menyeleweng dan menyimpang dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di situ ada sahih. Sahih itu sah. Kapan sebuah ibadah itu dikatakan sah? Apabila di dalamnya itu lengkap, sempurna antara syarat dan rukunnya. Nah, ini harus perlu diketahui. Jangan-jangan kita sholat kita itu tidak sah, ibadah kita itu tidak sah. Kalau syarat dan rukunnya tidak diketahui, ya nggak sah. Misalnya rukun dari sholat itu takbiratul ihram. Ada orang sholat nyelonong saja karena dia masbuk, lupa takbiratul ihram. Nah, itu nggak sah, percuma dia ruku, sujud, iktidal, percuma, nggak sah dan dianggap tidak sholat. Karena takbiratul ihram itu adalah rukun. Syarat sholat misalnya harus berwudu, tapi cara berwudunya salah. Dalam kaidah usuliyah disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi syarat sahnya sholat, dan itu hukumnya wajib. Sholat hukumnya wajib, yang menjadi pelengkap sholat itu hukumnya wajib. Wudu ternyata membasuh mukanya hanya bagian depannya saja, tidak seluruh wajah, disapu seluruh wajah, ya gak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, mau sholat 50 rakaat pun ya percuma, tidak sah. Siapa yang mengatakan demikian? Al-Quran mengatakan demikian. Kemudian sunnah Rasulullah, al-hadis, menjelaskan secara perinci. Dan kalau kita beribadah tidak berpedoman kepada Al-Quran, tidak berpedoman kepada al-hadis, ya tidak sah. Maka hati-hati dalam hal ini, saudara-saudara. Yang kedua, yang berikutnya itu, yang ketujuh itu batal. Batal itu definisinya itu kalau di dalamnya tidak terdapat kelengkapan syarat dan rukunnya. Sudah dijelaskan tadi. Haji, kapan haji sudah bayar mahal-mahal tapi gak sah hajinya? Kalau rukunnya tidak dilakukan. Rukunnya apa? Ihram. Ihramnya itu mengenakan niat, mengenakan ihram, ada mikotnya, ada tempat dia memulai. Kalau dia tidak baju ihram,
ya batal, percuma antri sekian tahun. Nah, itu al-batil, as-sahih, tsumma al-batil. Berikutnya itu adalah rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan hukum. Kalau kita berjalan jauh, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Raufur Rahim kepada umatnya, kepada hambanya. Hukum Islam itu tidak memberatkan. Allah la yukallifullah nafsan illa usaha. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kita itu melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang memudahkan, bukan yang menyulitkan. Dan Allah lebih memilih memudahkan kita daripada menyulitkan. Safar, sholat lengkap, nggak memungkinkan karena waktunya pendek. Ya udah, rukhsah. Ada jamak, ada qasar pula. Itu hukum Islam, begitu indah dan membahagiakan kita. Yang terakhir itu adalah azimah. Azimah itu adalah hukum yang asli. Seperti contoh sholat 5 waktu, hukum aslinya itu adalah wajib, nggak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa berubah. Itu azimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kaitan antara iman dan syariah. Syariah itu nggak boleh kita lewati. Apapun alasannya. Beribadah harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan seorang mukmin itu sebenarnya terbelenggu, cuma terbelenggu dalam keinginan Allah, dan keinginan Allah itu pasti yang terbaik. Memang sepintas tidak nyaman menjalankan syariah. Baru sholat, gak lama sholat lagi, berat. Karena itulah seorang penceramah itu mengatakan istilahnya sangat indah, itu hidup dengan standar yang Allah tetapkan, bukan standar, bukan SNI, tapi hidup berstandar Tuhan. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah mengikrarkan diri untuk tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang mukmin harus mengetahui hukum Islam? Biar dia melaksanakan sholat itu secara benar. Jangan salah menyempurnakan ibadahnya, mulai dari wudhu sampai sholat disempurnakan. Kalau tidak sempurna, maka pahalanya juga berkurang. Satu contoh misalnya tentang menyempurnakan wudhu, dikatakan wailul lil a'qabi minan nar. Itu diingatkan ya, sungguh celaka mata kaki, apa namanya itu, mata kaki, tumit kaki itu nanti masuk neraka. Itu mata kaki yang seperti apa bagian kaki, bagian belakang, tumit itu masuk neraka itu. Kenapa? Ternyata ketika berwudu banyak tumit-tumit yang tidak basah. Padahal mestinya itu dicuci secara sempurna itu. Mata kaki, di atas mata kaki, tumit digosok. Tapi ini enggak. Tumit yang tidak terkena kaki pada saat wudu, dan itu diingatkan. Wailul lil a'qabi minan nar. Nah, karena itu kita harus menunaikan ibadah ini harus secara benar, presisi, sesuai dengan aturan, anjuran, pedoman. Nah, gitu. Karena itu kita harus mengetahui hukum Islam.
Yang kedua, mengetahui hukum Islam itu menjadikan kita itu bisa menjaga maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah tujuan ditetapkannya sebuah hukum dalam Islam. Bahwa hukum-hukum dalam Islam itu ada maqasidus syariahnya, ada tujuannya. Ya, misalnya zakat tujuannya itu adalah untuk menghilangkan kemiskinan, mengentaskan kemiskinan. Itu namanya maqasidus syariah. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan tujuannya itu adalah hifdzuddin, menjaga agama ini biar tidak hancur, biar tidak seenaknya saja menjalankan agama. Karena itu ada hukum Islam. Hifdzun nafas, menjaga jiwa agar setiap orang dengan yang lainnya itu tidak semena-mena, tidak zalim. Kemudian hifdzul mal, harta kita itu ada aturannya, biar harta kita itu tidak didolimi, tidak diambil secara batil. Makanya ada aturan, ada fikih zakat, ada fikhul muamalat, ada fikhul munakahat, itu hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ada fikih munakahat, ada fikih pernikahan. Ternyata dalam Islam cara pernikahannya itu berbeda dengan agama yang lain. Itu yang disebut dengan maqasidus syariah. Nah, fikih waris biar tidak pada berantem, diatur itu. Anak laki-laki setengah, anak perempuan sekian. Ibu, bapak, saudara kandung, lengkap. Nah, yang berikutnya, kenapa harus mengetahui hukum Islam? Saudara yang dirahmati Allah, hukum ini kan terus berkembang. Zaman peristiwa atau masalah yang muncul pada zaman Nabi dengan yang sekarang itu berbeda jauh. Berkembang. Dulu gak ada istilah bayi tabung. Dulu tidak ada istilah apa namanya online shop, ya, shop marketing, ya gitu, online. Gak ada dulu. Nah, namanya illat itu. Illat, masalah itu terus berkembang. Sementara Al-Quran itu bahasanya itu-itu saja. Sifatnya umum, tidak detail. Begitupun juga hadis. Karena itu kemudian ulama melakukan ijtihad. Perlu ada kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum ila yaumil kiamah, rusak nih agama. Karena itu tidak boleh kosong, ada ulama yang berijtihad. Itulah pengetahuan seorang mukmin mengenai hukum Islam. Hukumnya wajib mengetahui hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu yang muttafaq, yang disetujui itu ada 3 minimal. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada ijma. Ijma itu pendapat ulama. Cuma bukan pendapat pribadi, tapi hasil istimbatul hukmi, atau mengambil intisari hukum atau kesimpulan hukum yang mereka ambil dari Al-Quran dan Hadis. Jadi ulama itu gak boleh memasukkan pendapatnya sendiri. Wah, karena saya orang Jawa, saya harus memasukkan unsur-unsur Jawa dalam. Gak boleh. Harus merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka kemudian berkumpul, berittifaq menjadi ijma. Minimal ada 3. Ini yang disepakati. Kemudian setelah itu banyak tambahan-tambahan yang kemudian menjadi ikhtilaf. Di situ ada qiyas, di situ ada masalah mursalah. Di situ ada syaddud dzara'ib, macam-macam. Tapi di situ ikhtilaf. Tapi yang disetujui hanya muttafaq jumhur itu 3, Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Nah, Rasulullah SAW suatu ketika itu ingin melepas delegasi dakwah ke Yaman. Pimpinannya itu adalah Mu'adz bin Jabal. Yaman ini jauh di luar
Mekah dan Madinah. Rasulullah sudah feeling Yaman ini kan jauh dari Madinah. Tentu saja orang-orang Yaman banyak gak mendengar ucapan Rasulullah, sehingga banyak hal-hal baru di sana yang belum diketahui. Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Rasulullah, diutus ke sana untuk berdakwah. Tapi Rasulullah memberi bekal. Apa bekalnya? Ditanya oleh Rasulullah, wahai Mu'adz, bagaimana cara kamu berhukum atau memutuskan hukum? Kata Mu'adz, gampang Rasulullah, saya tinggal merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kalau di Al-Quran tidak ada, saya merujuk kepada hadis sunnahmu. Kalau juga tidak ditemukan solusinya di situ, kata Mu'adz bin Jabal, ajtahidu bi ra'yi, saya pakai pendapat saya saja ya Rasulullah. Tetapi bukan asal pendapat yang tidak menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu paradigma hukum Islam, sumber-sumbernya sudah jelas. Kemudian pendapat itu disebut dengan ijma'. Nah, Rasulullah wafat. Kemana? Bertanya para sahabat. Waktu Rasulullah hidup ada masalah, tinggal nanya kepada Rasulullah, jawabannya langsung. Kalau tidak ada, biasanya turun wahyu melengkapi. Nah, tetapi ketika Rasulullah sudah meninggal, ini kepada siapa bertanya? Akhirnya setelah meninggal, para sahabat besar itu menggantikan Rasulullah. Masih aman. Para sahabat besar ini masih ingat betul ucapan Rasulullah. Jadi kurang begitu berpengaruh. Wafatnya Rasulullah itu masih diteruskan oleh para sahabat. Datang bertanya, langsung keluar hadis, keluar ucapan Rasulullah. Banyak yang ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran banyak. Seperti ini masyarakat Madinah ini, para sahabat-sahabat di Madinah ini kemudian menjadi amalu ahli Madinah, amal perbuatan orang Madinah ini, sahabat-sahabat awal ini kemudian menjadi rujukan dari madhab Maliki. Jadi madhab Maliki itu nanti pokoknya bersandar kepada perbuatan ahli Madinah, penduduk Madinah. Misalnya penduduk Madinah itu kalau sholat tarawih 20 rakaat, ya udah menurut madhab Imam Maliki 20 rakaat aja ngikutin ahli Madinah. Nah gitu. Kenapa? Karena ahli Madinah ini adalah para sahabat-sahabat besar. Di situ ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini orang yang sangat cerdas, berani, memutuskan dengan akalnya itu berani. Bahkan Rasulullah pernah ditentang. Tawanan perang Badar. Ini tokoh-tokoh Quraisy. Mau diapakan ini? Apa mau dibunuh atau diminta tebusan? Abu Bakar mengusulkan diminta tebusan saja. Kemudian mereka lepas. Rasulullah setuju. Tapi kata Umar, karena keras Umar, bunuh saja. Mereka itu tokoh, nanti mereka itu akan melawan. Tapi Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar. Apa yang terjadi kemudian? Turun ayat surah Al-Anfal. Di situ disebutkan tidak sepantasnya seorang nabi itu meminta tawanan, melepaskan tawanan dan hanya untuk mendapatkan tebusan. Karena kenapa? Karena mereka itu harus dilemahkan, kata Al-Quran dalam surah Al-Anfal. Indikasi ayat itu sepertinya mendekati pendapat Umar. Allah keras.
Dan Umar itu pakai intuisi pemikiran. Wah, Rasulullah dalam memberikan fatwa, di dalamnya juga ada Ali bin Abi Thalib yang sangat cerdas, belajar langsung kepada Rasulullah. Di situ ada Zaid bin Harithah, Zaid bin Thabit, pencatat wahyu, karena beliau pencatat wahyu tentu orang yang pertama kali tahu selain Rasulullah tentang wahyu yang turun, mana yang awal, mana yang akhir, mana yang mengenai. Pokoknya kayak sekretaris Rasulullah, paling tahu posisi. Dan juga ada Aisyah, jangan lupa Aisyah ini istri Rasulullah, paling tahu secara dekat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, paling tahu apa yang dikatakan, yang diperbuat oleh Rasulullah, paling melihat Aisyah. Kemudian Abdullah ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, adalah orang yang paling menjaga sunnah. Abdullah bin Umar ini kerjaannya setiap hari itu mantengin Rasulullah, melihat Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dia kerjakan. Karena itu rumahnya sengaja berhadapan dengan rumahnya Rasulullah biar terang benderang. Makanya kalau kemudian Ibnu Umar ini kemudian dikenal sebagai sahabat yang paling keras menjaga sunnah. Nah, ini amal perbuatan dari ahli Madinah, aman. Karena banyak sahabat-sahabat besar. Rasulullah meninggal, fikih, hukum syariah aman. Di bawah para kibarus sahabat yang komitmennya tidak diragukan. Nah, berikutnya paradigma hukum kemudian berubah menjadi berada di bawah para sahabat. Nah, ketika para sahabat ini sudah meninggal, ya, masih di zaman sahabat ada madrasah-madrasah fikih, semacam majelis-majelis itu. Umar punya majelis, Ali bin Abi Thalib punya majelis. Yang mereka sampaikan itu hadis-hadis yang pernah mendengar. Kadang banyak hadis yang didengar oleh satu orang sahabat, yang lain tidak mendengar. Jadi adanya majelis-majelis itu juga mempengaruhi kepada cara berpikir tentang fikih. Nah, di Kufah, Irak, itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, murid utama Rasulullah. Jadi di Masjidin Nabawi pada masa Nabi itu ada kamar di sampingnya, itu didiami oleh ashabus suffah. Jadi kelompok sahabat yang belajar langsung kepada Rasulullah. Dan Ibnu Mas'ud ini adalah bintang, murid kesayangan Rasulullah, ahli qiraah, mengetahui tafsir, hadisnya banyak. Diutus oleh Rasulullah ke Kufah atau Irak, kemudian tinggal menetap di situ. Itu tokoh madrasah fikih. Di Mekah pun juga ada tokoh, namanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ini ahli tafsir, ya, pakar Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita ketahui, setelah Fathu Mekah, itu banyak sahabat-sahabat yang masih merindukan kampung halamannya dulu di Mekah, termasuk Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas ini memilih, udah saya gak balik lagi ke Madinah. Sahabat-sahabat yang lain balik bersama Rasulullah ke Madinah. Tapi Ibnu Abbas ini memilih dan merindukan kampung halamannya dan memilih tinggal di Mekah dan kemudian dibebani tugas untuk berdakwah di sana. Nah, perbedaan metode dan pendekatan kelompok Madinah itu biasanya disebut dengan ahlul hadis. Kenapa? Karena ahlu Madinah ini dekat dengan Rasulullah. Mereka adalah para penghafal hadis. Hadisnya ribuan. Jadi tidak perlu pakai akal pikiran, tidak perlu pakai intuisi. Kalau muncul masalah, keluar hadisnya. Muncul masalah yang lain, keluar hadis yang lain. Jadi lengkap jawabannya. Karena itu adalah hadis yang dalam hal ini banyak dirujuk oleh mazhab Imam Maliki. Makanya mazhab Imam Maliki itu tidak mau dia memakai kias,
pakai logika nggak mau, cukup amal dari ahli Madinah. Mereka disebut dengan ahlul hadis. Beda halnya dengan Kufah. Kufah itu Irak, jauh tempatnya. Mu'adz bin Jabal diutus ke Kufah. Hadisnya gak banyak beredar. Para sahabat-sahabat yang ke sana juga terbatas. Sehingga kalau ada update hadis, mereka tidak mendengar, tidak mendapatkannya. Karena itu ketika ada masalah, kemudian tidak ditemukan hadisnya, ahlu Kufah ini menggunakan ar-ra'yu. Nah, Kufah ini biasanya banyak dianut oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu rasional. Di Turki itu Hanafi, rasional. Sebagian Mesir Hanafi, dan Hanafi itu mayoritas. Umat Islam itu bermadhab Hanafi, 45% kurang lebih. Syafi'i itu yang kedua, baru 28%. Baru setelah itu Maliki 15%. Baru setelah itu Hambali 12%. Dan antara 4 mazhab itu ada yang ahli ra'yi, membolehkan pendapat, tapi juga ada yang tidak memperkenankan pendapat, tapi merujuk kepada Al-Quran dan hadis, dan merujuk kepada apa namanya, amal atau perbuatan ahli Madinah. Hambali itu ahli hadis. Nah, seperti di Arab Saudi itu gak mau pendapat, karena mereka rata-rata Hambali. Mereka itu hanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Hatta hadisnya hadis yang dhaif. Karena menurut mereka hadis dhaif itu lebih baik daripada logika. Nah, banyak hadis-hadis dhaif. Nah, hadis-hadis fadhail. Tapi bagi penganut madhab Hambali itu lebih baik daripada pendapat. Hadirin, rumit ya. Dari sini kemudian kita paham tentang ikhtilaf. Sampai sekarang kalau kita ngelihat misalnya cara sholatnya beda, cara takbiratul ihramnya beda. Ada yang takbiratul ihram seperti ini, mengangkat apanya, ibu jempol itu menyentuh telinga bagian bawah. Allahu Akbar. Ada yang diangkat apa namanya, tangannya pundak seperti ini. Allahu Akbar. Jadi asal usulnya seperti itu, metodologinya yang berbeda masing-masing ulama mujtahid itu beda-beda. Jadi nggak usah ngelirik sini, aneh banget ya begini. Kadang kita nggak khusyuk. Ada tangannya yang diputar-putar, ada yang lurus. Jangan kaget kemudian nggak jelas itu, jadi gosip. Makanya saya ceritakan asal usulnya ini, dinamikanya ini, biar paham duduk masalahnya tentang ikhtilaf. Karena hadirin rahimahullah, masalah ikhtilaf ini sesungguhnya itu furu'iyah, hal yang cabang, bukan usuliyah, bukan yang inti. Usuliyah itu seperti akidah ya, usuliyah nggak boleh ada ikhtilaf. Kalau masalah akidah, masalah tauhid itu ada ikhtilaf, Tuhan itu misalnya tidak satu, itu orang gila ya. Nggak boleh usuliyah itu ikhtilaf. Tentang kewajiban sholat 5 waktu, menurut pendapat ini wajib, menurut pendapat itu ya sunnah saja 5 waktu itu. Itu ngaco itu, lempar aja pakai sendal. Karena itu terkait dengan usuliyah, nggak boleh ada ikhtilaf. Puasa itu ada mengatakan sholat ajaran baru itu, sholat 2 kali sehari, itu lempar aja pakai sendal itu. Nggak boleh ada ikhtilaf dalam hal usuliyah. Puasa cukup sekali saja. Ajaran-ajaran dari mana? Tetapi furu'iyah
hal-hal yang cabang. Udah anggap biasa saja. Ada yang bertakbir habis itu bersedekap. Bersedekapnya ada yang di atas pusar. Itu ada dalil ulamanya. Ada yang di bawah pusar. Takbir kagak bener banget. Kagak niat di bawah pusar. Biarin. Itu ada imam dan penjelasannya. Ada yang tidak bersedekap. Allahu Akbar. Irsal, melepas begitu. Itu biasanya sebagian mazhab Maliki. Aneh. Jadi perlu saya ceritakan ini, jangan sampai ikhtilaf dan perbedaan ini menggiring kita kepada at-tanazul, perpecahan dan pertikaian. Semuanya baik-baik saja, fine-fine saja. Toh antar ulama mazhab itu akur, guru dan murid. Imam Malik, penulis hadis Al-Muwatta, itu gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu sangat hormat kepada beliau. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, di antara sekian ulama bintangnya cuma satu, yakni Imam Malik bin Anas, gurunya. Tetapi Imam Syafi'i memilih untuk berbeda, dan kemudian pengikutnya madhabnya madhab Syafi'i, bukan madhab Maliki, sekalipun gurunya Imam Malik. Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Imam Hanafi, penggagas, pendiri Imam. Itu gurunya Imam Syafi'i, tapi ajarannya berbeda jauh. Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad bin Hanbal nggak kunut. Tapi satu sama lainnya itu takdirnya luar biasa. Pengikutnya gontong-gontongan. Dari jam 12 malam berdebat tentang kunut dan tidak kunut sampai pagi. Akhirnya ketiduran, nggak salat subuh. Kacau. Jadi begitu paradigma dalam menyikapi hukum Islam. Anggap biasa-biasa saja. Nikmat, justru itu memperkaya khazanah hukum Islam. Nanti kita sampaikan apa yang menyebabkan perbedaan itu. Saya percepat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dinamika hukum Islam pada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini ditandai dengan diversifikasi yang signifikan. Perbedaan disebut periode pembinaan dan pembukuan fikih. Kenapa? Setelah sahabat meninggal digantikan oleh tabi'in, ini Islam sudah meluas, wilayah Islam sudah luas, ekspansi Islam sangat luas, sehingga persoalan-persoalan yang muncul di situ beda-beda, sama sekali berbeda dari yang ditemukan di Mekah atau di Madinah. Karena itu hukum Islam itu harus fleksibel. Nggak boleh harus kalau itu saja, ya jangan. Misalnya, ada yang bertanya, Ustadz, kayaknya fikih Islam itu berdasarkan fikih. Islam itu kayaknya agamanya orang-orang tropis saja. Islam agamanya orang tropis. Kok bisa begitu? Panduan dalam fikih Islam itu matahari. Sebelum sholat, sebelum apa namanya, memulai puasa, apa? Terbit matahari. Iya. Terus berbuka puasa, tenggelam matahari. Sholat zuhur, matahari pas di atas. Waktu zuhur selesai, ketika bayang-bayang itu setinggi kita, baru sholat asar. Jadi seolah-olah pedomannya matahari. Jadi agama Islam itu untuk yang tropis, untuk masyarakat tropis. Bagaimana yang ada di kutub, Ustaz? Kan nggak ada matahari itu. Matahari berkunjung 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali.
Ya, bagaimana menentukan sholat? Mataharinya nggak nongol. Nah, di situ perlu ijtihad. Itu persoalan. Ya, dulu nggak terjadi. Ketika Islam ini sudah meluas ke kutub utara, ke kutub selatan, juga harus perlu digagas ini, difikirkan bagaimana cara hukum mengatur sholat ini. Antara malam dan siang sama saja, nggak ada gelap-gelap, gelap semua gitu, nggak ada mataharinya. Di situ perlu ijtihad. Nah, tabi'in itu mengembangkan ijtihad hukum, sehingga Islam itu tetap, hukum Islam itu tetap dilaksanakan. Nah, begitu. Berikutnya, dinamika fikih pada masa 4 imam madhab. Setelah tabi'in baru muncul 4 imam ini, seperti yang kita ketahui. Yang pertama, sesuai dengan urutan usia dan periodenya, Imam Hanafi. Imam Hanafi ini markasnya di Kufah, Irak. Kufah, Irak ini jauh dari Madinah, jauh dari Mekah. Hadis yang beredar gak banyak, jadi banyak pakai rasio. Dalam hal ini kias. Kias itu adalah menyandarkan hukum yang tidak ada kepada hukum yang ada. Itu kias. Pakai intuisi, pakai logika. Seperti misalnya zakat fitrah. Kalau orang Arab zakat fitrah dengan gandum. Orang Indonesia pakai gandum, mahal, harus ke Arab dulu. Akhirnya diganti dengan beras. Bolehkah bagi orang Papua yang makanan pokoknya itu adalah umbi-umbian berzakat fitrah dengan umbi-umbian? Boleh, itu namanya kias. Nah, kias ini salah satu produk hukum dengan logika nalar, royo. Nah, Imam Hanafi habis itu yang kedua Imam Maliki. Imam Maliki ini gurunya Imam Syafi'i. Itu tahun 93 sampai 179 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 sampai 204. Nah, ciri-ciri Imam Syafi'i ini menggabungkan ahli ra'yi dan ahli hadis. Seperti kita ketahui, ahli hadis ini pusatnya di Madinah. Para sahabat-sahabat amal atau perbuatan sahabat besar di Madinah itu jadi rujukan, dan itu dianut oleh Imam Maliki. Karena Imam Maliki seperti kita tahu ahli hadis dengan kitab terkenalnya Al-Muwatta Ibnu Malik, ya, Muwatta Malik. Nah, gitu. Punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menggabungkan traveler, suka jalan-jalan di Madinah, nanti ke Irak, habis ke Irak ke Mesir. Nanti di Irak itu ada namanya Qaulul Qadim, pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu. Ketika pergi ke Mesir, menerbitkan fatwa baru namanya Al-Qaul Jadid, menghapus Qaul Qadim. Karena suasananya beda antara Irak dan Mesir, dan itu mempengaruhi juga ijtihad. Berbeda ijtihadnya. Nah, kemudian karena Imam Syafi'i ini kaya paradigma, gurunya itu banyak, ratusan gurunya Imam Syafi'i. Jadi sumbernya banyak. Jadi wawasannya sangat luas. Kemudian berinisiasi, ini gimana nih biar gak gontok-gontokan ini. Saya mencari yang moderat, jalan tengah saja, yakni madhab yang menggabungkan antara unsur nas, hadis, dan Al-Quran dengan unsur ra'yu, pendapat. Makanya dalam Imam Syafi'i itu dua-duanya dipakai. Merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis. Kalau semuanya misalnya gak ada, ya pakai kias. Nah, gitu. Seperti yang disebutkan tadi itu. Nah, yang terakhir itu adalah madhab Ambali, muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad
164 sampai 241 Hijriah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini disebut konservatif. Konservatif karena nggak mau ro'yun, nggak mau akal-akalan. Pokoknya harus ada dalam Al-Quran atau hadis. Kalau nggak ditemukan dengan hadis, sekalipun hadisnya hadis mursal, hadisnya hadis dhaif, nggak apa-apa. Hadis dhaif itu masih ada kemungkinan sanadnya nyambung kepada Rasulullah, hanya saja dhaif. Dan itu bagi kaum Hanabilah, Hambali, lebih baik daripada pakai otak, pakai akal. Nah, gitu ya. Makanya para pengikut Hambali itu dikit-dikit Al-Quran wal hadis. Ini nggak boleh, nggak ada dalam Al-Quran wal hadis. Ini nggak boleh. Rasulullah nggak pernah mengajarkan. Kira-kira seperti itu pendapat para mazhab. Semakin mengerucut sekarang. Berikutnya, apa implikasi dan dampak dengan lahirnya madhab-madhab ini? Nah, ini semakin mengerucut. Zaman itu zaman disebut zaman keemasan fikih. Kira-kira abad kedua sampai abad keempat. Zamannya Khalifah Abbasiyah. Di situ ada Khalifah Mansur, di situ ada khalifah yang sangat fenomenal itu namanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sangat mencintai ilmu. Semua ilmu itu dibikin perpustakaan. Ulama-ulamanya itu digaji, diundang, ayo berdiskusi. Nah, itu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sehingga ulama itu datang berdiskusi, membuat suasana keilmuan itu betul-betul pada puncak keemasannya. Banyak buku-buku dikarang, utamanya buku-buku fikih. Termasuk imam madhab, buku-bukunya itu lahir di sini. Termasa Khalifah Abbasiyah ini. Nah, gitu. Nah, setelah membuat fikih, masing-masing punya fikih. Hambali, Hanafi punya fikih, Maliki punya buku fikih, Syafi'i punya buku fikih, terus Maliki punya buku fikih. Masing-masing punya jemaah. Nah, gitu. Masing-masing punya pengikut. Pengikutnya nggak kira-kira banyak, karena ini para alim, orang takwa, ahli ibadah, hafid Al-Quran, hafid ribuan hadis. Jadi jemaahnya banyak. Imam Hanafi pengikutnya banyak, khususnya orang-orang yang ada di sekitar Kufah. Imam Maliki juga banyak pengikutnya. Imam Syafi'i juga gak kalah banyak, sampai muridnya Imam Hanafi. Nah, murid-muridnya ini sangat mencintai gurunya. Kemudian muncul fanatisme. Pengajian ini gak boleh ikut pengajian Nono ya. Kita sepakat di sini saja. Kita pelajari kitab kita saja. Kata yang di Solo juga begitu. Kita harus mempertahankan pendapat imam kita karena ini yang terbaik. Udah masing-masing menganggap bahwa itu ada yang terbaik. Muncul asabiyah, fanatisme. Fanatisme kepada agama aja gak boleh. Apalagi fanatisme sepak bola. Fanatisme partai politik. Itu gak boleh itu. Dan fanatisme dalam hal beragama pun juga tidak boleh. Karena fanatisme yang boleh itu hanya iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Selebihnya itu masalah furu'iyah itu tidak boleh fanatisme. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, munculnya imam yang empat itu berimplikasi sangat luas. Muncul fanatisme, bahkan murid-muridnya itu menerjemahkan dan mengembangkan pendapat gurunya. Kemudian punya pengikut. Imam Malik pengikutnya disebut Malikiyah. Imam Syafi'i pengikutnya Syafi'iyah. Terus berkembang. Kadang dari saking fanatiknya pendapat Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i menyalahi Imam Syafi'i dari saking kreatifnya.
Imam Hambali, seperti kita ketahui Imam Hambali, para ulama madhab itu sangat fleksibel satu sama lainnya. Tapi kalau sudah ada di tangan para pengikut-pengikutnya menjadi kaku. Ini yang kita sesalkan. Kekakuan ini yang memantik, memercik-mercik. Ini salah, ini salah. Nah, begitu. Kemudian muncul ikhtilaf, perbedaan. Kenapa terjadi ikhtilaf? Padahal sumbernya sama, Al-Quran dan hadis, yaitu bahasa Arab itu banyak makna. Al-Quran itu umum maknanya, tetapi diterjemahkan beda-beda. Seperti kuru itu masa suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Perempuan yang cerai iddahnya itu tiga kali kuru. Kuru itu ada yang mengatakan masa haid, tapi ada yang mengatakan masa saat bersih. Cara menghitungnya, kuru itu ada dua pendapat, dihitung sejak dia haid. Yang kedua, pendapatnya tidak dihitung setelah dia suci. Tapi maqasidus syariahnya jelas itu. Kenapa? Orang kalau sudah cerai, khususnya perempuan, iddahnya itu tiga kali suci. Untuk memastikan bahwa si perempuan itu sudah terbebas rahimnya itu dari sebelumnya, harus bersih. Makanya ditandai dengan kuru, sekalipun beda pendapat. Nah, perbedaan validitas hadis. Hadis ini banyak sekali, orang dan saking kreatifnya banyak hadis palsu. Apalagi pada masa-masa politik itu. Bukan hanya sekarang itu huwak-huwak itu, bukan sekarang. Dulu itu sumbernya huwak malah lebih parah. Yang dihuwakin itu ucapan Nabi, hadisnya hadis dhaif. Kalau sekarang kan memprintir ucapan pejabat. Huwaknya masih dulu serem. Yang diprintir ucapan Nabi. Sehingga muncul ribuan itu hadis-hadis palsu. Nah, standar pemilihan hadis masing-masing madhab itu beda. Ada yang ketat, ada yang longgar. Itu yang menyebabkan kemudian munculnya ikhtilaf. Karena dasar dalilnya itu beda-beda. Tentang kunut, subuh, dan tidak kunut. Beda-beda itu. Karena standar hadisnya itu beda-beda. Imam Syafi'i kunutnya setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ada hadisnya. Tetapi Imam Maliki beda lagi. Kunut Imam Maliki. Tapi kunutnya sebelum ruku. Allahumma hdina fi man hadait ila akhirih. Allahu akbar. Jadi kalau antum melihat orang kunut sebelum ruku, jangan dikatakan sesat, menyesatkan. Itu ada dalilnya. Hadisnya macam-macam. Terus metode ijtihad tadi itu. Metode ijtihad, dan yang terakhir itu perbedaan geografis. Masing-masing tempat itu beda persoalan. Makkah, Madinah beda dengan Kufah. Beda dengan Yaman, beda dengan Indonesia. Kalau misalnya waktu itu imam madhab itu munculnya di Jawa, itu banyak unsur-unsur Jawa masuk ke dalam fikih. Karena disebutkan di situ al-adat muhakkam, bahwa adat istiadat setempat itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, maka setelah muncul ikhtilaf, banyak perbedaan-perbedaan, perselisihan. Saya sebutkan yang versi kita sehari-hari. Hukum menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, beda-beda. Kata Imam Hanafi, nggak apa-apa, nggak harus wudhu, nggak membatalkan wudhu yang bukan mahram. Jadi ada perempuan, kita punya wudhu, ada di pasar, kulit kita bersentuhan, kata Imam Hanafi, nggak apa-apa, selama tidak menimbulkan syahwat. Imam Maliki juga begitu, selama tidak menimbulkan syahwat. Jadi nyentuh nenek-nenek itu gak ada batal-batalnya.
nggak menimbulkan syahwat katanya. Tapi beda dengan Imam Syafi'i. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh nggak? Boleh. Ada yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh nggak? Boleh. Bahkan Imam Maliki mengatakan tidak disirkan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang tadi kan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Maliki sama sekali enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena menganggap bahwa bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah. Gitu. Mau berantem masalah ini ya jangan. Saya gak nyaman di masjid itu. Fatihah apa namanya, basmalahnya enggak dibaca. Enggak cocok. Ya jangan juga. Itu yang merusak silaturahmi. Kunut subuh, ada yang kunut, biasa. Kita mah kampung sini mah ada kunut. Yang salah itu yang nggak sholat subuh, saya kira. Ya jangan. Kalau imamnya misalnya mazhabnya Hambali, ya nggak mau kunut. Kalau Syafi'i ya kunut. Kalau Maliki ya malah sebelum rukuk tadi disampaikan kunut duluan. Jadi gak usah berantem masalah ini, ikutin saja sekalipun madhab antum beda dengan imamnya. Imam takbir, imam kunut, imam tidak kunut. Ini ada jemaah ini. Ya, ketika kunut karena ajarannya tidak kunut, dia siap gerak aja lurus. Yang lainnya amin, dia begini saja. Bisu. Kayaknya kalau mau ngucap amin, kayaknya dosa besar, masuk neraka. Ya. Atau sebaliknya, imamnya tidak kunut sementara dia mazhab Syafi'i, ajaran di kampung juga begitu, ajaran gurunya harus kunut, yang lain sudah sujud, ya Allahumma hdini fi man hadayt. Imamnya sudah assalamualaikum, baru selesai. Apa-apaan kayak gini. Ikuti imam ruku, sujud, apapun ikuti imam. Karena itu imam itu tanggung jawabnya sangat besar. Karena menanggung dosa-dosa, menanggung sah dan batalnya salat. Makanya tunjuk imam yang benar, bukan imam asal-asalan. Kunut subuh. Tapi sepakat dengan kunut nazilah. Tahu kunut nazilah? Pada saat ada tragedi besar, Gaza dibombardir, doakan mereka saudara-saudara kita dengan kunut nazilah. Dan Rasulullah pernah melakukan kunut nazilah berturut-turut ketika para sahabat itu dibunuh, para dai-dai itu dibunuh. Berikutnya, zikirnya ada yang jahat, ada yang sir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la ilaha. Ada yang astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Ya tadi itu apa? Jahar atau sir? Udah gak usah diperdebatkan. Kata Imam Hanafi itu boleh, asal jangan mengganggu orang yang lagi sholat di sebelumnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha. Terganggu gak khusyuk? Di sebelah kita ada orang membaca Al-Quran, lagi berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gak paham. Astaghfirullahaladzim. Kata Imam Syafi'i, boleh jahar tapi jangan mengganggu. Ya. Imam Maliki mengatakan makruh. Kenapa? Riya. Dalam Al-Quran itu disebutkan kalau berzikir itu khufiyah, pelan-pelan. Imam Syafi'i boleh. Nah, gitu. Tapi seluruh imam itu sepakat selama tujuannya itu untuk pembelajaran agar jemaah itu paham berzikir, karena ternyata jemaah kita itu hanya goyang-goyang, nggak baca, nggak hafal.
Ayo bareng-bareng. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubul. Bareng-bareng. Akhirnya yang tadi awalnya itu goyang-goyang sudah bunyi mulutnya. Astagfirullahaladzim. Jadi para imam yang empat sepakat kalau tujuannya untuk pembelajaran, kalau tujuannya untuk menguatkan hati dan keimanan, kekhusyuan, boleh dijaharkan. Nah gitu. Jadi gak usah berantem lagi masalah sir atau jahar. Ada maksud dan tujuannya. Rakaat sholat tarawih. Berapa rakaat? Saya yakin di sini banyak yang ngambil 8 rakaat dengan 3 witir ini ya. Yang simpel-simpel saja. Nyari masjid yang imamnya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya di mana tuh? Di Kediri itu mana ya? Sholat tarawih 10 menit jamaahnya meluber sampai keluar-keluar gitu. Itu gak fairnya kita itu. Cari madhab pendapat yang paling mudah, kayak main-main kita, kayak main-main kita di hadapan Allah. Gak boleh. Nah, ternyata sholat tarawih itu imam madhab itu rata-rata 20 dan 3 witir. Berapa? 23. Imam Hanafi 20 rakaat plus witir. Imam Hanafi, Imam Maliki ada yang 20, tapi Imam Maliki sendiri 36. Oh, kalau begitu nggak mau saya Ustaz. Saya nggak mau madhab Maliki Ustaz. Capek 36. Imam Syafi'i seperti kita ketahui 20 rakaat. Ini beberapa teman yang NU Muhammadiyah beda. Muhammadiyah 8. Mungkin karena Mekah 8. Tapi 8 itu suaranya panjang-panjang, sekian juz. Kita udah 8. Qul huwallahu ahad. Aduh. Yang bermadhab Imam Syafi'i biasanya 20. Tarawihnya saja tiba-tiba mengikuti madhab Mekah. Nah gitu. Contoh-contoh ikhtilaf. Dan sekiranya ini yang terakhir, kita sudah siap. Bagaimana cara kita menyikapi ikhtilaf? Dan ini yang penting. Dan yang menjadi tujuan saya membahas masalah ini. Bagaimana cara menyikapi ikhtilaf? Yang pertama itu hormati perbedaan dengan lapang dada. Orang berbeda kepala, beda pemikiran. Ya udah, yang penting ada dalilnya. Fokus saja kepada kesamaannya. Ya, sama-sama sholat subuh. Alhamdulillah kita bersaudara ya. Sekalipun masalah kunuhnya kita bermusuhan ya, bukan bermusuhan, beda. Jangan menghakimi orang lain yang tidak sama dengan kita. Melirik, memprovokasi, matanya, pandangannya itu loh, memprovokasi, bikin saya gak nyaman. Seluruh jamaah di sini kunut, dia datang aliran mana ya? Aliran listrik, kok gak kunut? Jangan menghakimi, apalagi mengatakan tidak sah, mengatakan macam-macam. Terus kalau tidak tahu dan ingin tahu, tanyakan kepada ulama yang kompeten, khususnya kompeten dalam bidang ilmu fikih. Nah, ingat bahwa orang Islam itu adalah bersaudara, dan perbedaan dalam hukum fikih itu hanya furu'i, iya. Sementara yang wajib itu adalah apa? Ukhuwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wala itu an-nahiyah, artinya dilarang. Jadi berselisih itu hukumnya haram. Berbeda pendapat boleh, tapi berselisih haram. Gontok-gontokan, berperang, saling maki-maki haram. Apa dalilnya? Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan saling
gontok-gontokan. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tidak puas sehingga bertanya terus kepada ulama yang lebih kompeten. Ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.